pelajaran hari ini Al-Quran hadis. Ya. Untuk perangkat pembelajarannya seperti biasa, ini ada buku mata pelajaran, ada program semester juga, kemudian ada RPP yang 1 lembar, kemudian daftar video untuk belajar, kemudian fokus juga. Itu untuk RPP-nya. Silakan. Untuk materinya apa Pak Ahmad? Untuk materinya untuk pertemuan sekarang adalah tentang Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 7. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin hari ini nanti sesudah Pak Ahmad masuk ruangan, saya juga akan ke ruangan untuk melaksanakan kegiatan supervisi. Siap, Pak. Selamat mengerjakan tugas Pak Ahmad. Siap, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian duduk dengan tertib dan rapi. Kemudian alat tulisan dipersiapkan. Sebelum dilanjutkan kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Tempat duduk siap. Siap. Mulai. Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama baca Asmaul Husna. 1, 2, 3. Baik, pembacaan Asmaul Husna sudah selesai. Selanjutnya, apa kabar hari ini? Baik. Absensi terlebih dahulu ya, yang hadir, bilang hadir, yang apa? Abdul Aziz, Amara, Askira, Anugrasi, Ardo, Azria, Desi, Lihat, Eki, Nah. Assalamualaikum. Izin supervisi Pak Ahmad. Baik, Pak. Kita lanjutkan, silakan perhatikan ke proyektor depan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3. Kalau di buku paketnya silakan dibuka di halaman berapa? Di halaman 38. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali pertama melalui kegiatan mengamati dan memahami, peserta didik berarti kalian dapat menyebutkan arti dari Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Kedua, melalui kegiatan perhatikan di depan Quran Surat Al-Lail bisa dilihat dengan jelas. Kita akan belajar membaca sesuai dengan tajwid yang telah kita pelajari. Pak Ahmad terlebih dahulu, baru kalian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan kepada materi berikutnya tentang arti dari Quran Surat Al-Lail, berikut isi kandungannya. Kita terlebih dahulu harus mengetahui asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Lail. Asbabun itu artinya sebab-sebab turun, sebab-sebab, nuzul itu turun. Jadi ayat Al-Quran itu turun berdasarkan peristiwa yang terjadi sebagai jawaban ataupun perintah ataupun peringatan ataupun nasihat terhadap kejadian tersebut. Ya, kita perhatikan video di proyektor tentang asbabun nuzul turunnya Quran Surat Al-Lail tersebut. Ada tulisannya, bisa sambil dibaca. Video tadi adalah suatu peristiwa tentang turunnya Quran Surat Al-Lail. Di situ ada terdapat sifat kikir seseorang yang punya pohon kurma. Ya, dahannya melintasi pagar orang tetangganya, kemudian buah kurmanya jatuh, kemudian diambil oleh orang yang miskin. Tapi saking kikirnya si orang kaya itu malah mengambilnya, padahal kurmanya sudah ada di mulut orang tersebut. Itu saking kikirnya. Kemudian ada sahabat Rasulullah yang membeli pohon kurma itu dengan harga dengan jumlah 40 pohon kurma yang lain. Sehingga Rasulullah memuji sahabat itu bahwa dia adalah orang dermawan yang akan mendapat kebahagiaan di surga dan hidupnya akan dimudahkan. Itulah tadi peristiwa tentang turunnya Quran Surat Al-Lail. Sebelum kita kepada menghafal secara berkelompok, menghafal Quran Surat Al-Lail secara berkelompok nanti, silakan kalian siapkan buku tulisnya untuk mencatat terlebih dahulu isi kandungan dari Quran Surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan ayat 7. Yang mana isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala surga di akhirat kelak dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Itu. Kita akan bagi kelompok. Satu kelompok berjumlah 7 orang, ya, karena ayatnya ada 7. Ya. Jadi nanti setelah dibuat kelompok, kalian akan mempresentasikan seluruh anggota kelompoknya ke depan dengan mendemonstrasikan hafalan satu ayat, satu orang satu ayat. Misalkan walaili idza yaksa jud wanahari idza tajalla sampai dengan orang terakhir. Seperti itu nanti presentasi ke depannya. Tapi menghafalnya secara berkelompok ya. Jadi ada yang kurang bacanya kurang baik dikasih tahu seperti ini bacanya. Kemudian yang sudah hafal diperdengarkan dulu. Nanti kalau sudah waktunya dipresentasikan kita akan panggil per kelompok. Silakan untuk dibagi kelompok terlebih dahulu.
Setelah dibagi kelompok, silahkan dengan kelompoknya masing-masing untuk membagi ayat per anak per orang satu ayat ya. Jadi kalian menghafalnya nanti satu ayat satu terjemah. Ya, silahkan dibagikan siapa yang bagian ayat 1, bagian ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai ayat 7. Ya, nanti ini dikasih waktu minimal 20 menit ya, sudah hafal. Nanti setiap kelompok bergiliran mempresentasikan hafalannya di depan dengan cara saling bergantian membacakan ayat. Ayat 1 orang pertama, ayat kedua orang kedua, ketiga, keempat dan sampai ayat 7 dengan terjemahnya. Paham? Silakan waktu dimulai untuk menghafal dengan segala berkelompok. Ya, sudah 20 menit kalian menghafal. Ini kelompok 2 akan mempresentasikan hafalan per ayatnya dengan kelompoknya. Silahkan dimulai dari A'udzu dan basmalah secara bersama-sama. 2, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wallaili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ayat 2. Wan nahari idza tajalla. Dan apabila siang terang benderang. 3. Wa ma khalaqa dzakara wa unsa. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan takwa. Wa saddaqa bil husna. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga. Ayat 7. Fasadu yasiruhu lil yusra. Maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang lurus. Allahul Azim. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompoknya masing-masing. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan tadi hafalan berayatnya. Ya, kalian sudah menghafalkan satu ayat per orang. Berarti PR-nya di rumah adalah 6 ayat lagi ya. Silakan nanti dihafalkan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan hafalan-hafalan yang belum hafal tersebut. Untuk sekarang silakan kembali posisi awal. Silakan kembali ke posisi awal untuk penutupan. Baiklah para menteri sekalian, itu tadi pembelajaran Al-Quran hadis dengan materi Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Mari kita buat kesimpulan dari ayat Quran tersebut, menjelaskan bahwa di situ janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. Ya, jadi orang dermawan itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan diberikan kemudahan hidupnya dan kelak sudah dijanjikan surga di akhirat. Mudah-mudahan kalian semua dengan mempelajari Al-Quran hadis tema Quran surat Al-Lail ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang dermawan. Itu artinya suka memberi. Itu saja untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Materi yang sudah dipelajari silahkan dibaca di rumah, jangan sampai hanya di buku saja, tapi harus diulang. Karena pembelajaran Al-Quran hadis tidak cukup untuk dipelajari, tapi harus diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran yang telah selesai. Alhamdulillah cukup memuaskan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Cukup luar biasa kelas 7. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya lebih inovatif lagi. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya pada hari ini. Bapak telah bisa melaksanakan supervisi di kelas 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.